Oke guys, kita lanjut lagi ya videonya. Nah, Sorry. kali ini aku mau tanya nih, kan kalian ini pasti ya di umur segini udah pernah ya PDKT pacaran kayak gitu kan ya, pasti udah pernah banget ah. Masa ya gak pernah ya, dulu sih masih bisa wajar. Sekarang kan udah seperempat abad gitu kan ya. Aku mau korek-korek sedikit nih sama Alo dan Indah. Aku mau ngebahas kalian pernah PDKT kan ya, baik itu di online maupun secara nyata. Pasti pernah kan ya. Nah, dari Ibu Siti deh, Ibu Siti gimana nih? Ibu Siti gimana nih? Capek ya sebenarnya. Kan PDKT, ada gak sih PDKT yang menurut Bu Siti itu paling terburuk, yang bikin ilfil dan gak mau ketemu lagi sama itu orang? Oh. Ya. Dulu emangnya cuek ya. Kalau misalnya pas kuliah PDKT itu, inget gak pernah ada yang deketin apa sih gitu ya? Nah gitu sikapnya. Kalau sekarang mungkin karena emang ya udahlah, udah waktunya gitu ya. Coba PDKT sana sini dan ternyata emang capek ya guys, nyari yang tepat, nyari yang satu frekuensi itu ternyata susah. Makanya jangan tanya buru-buru kapan dekatnya. Please ya. Susah itu nyari yang frekuensi ya. Kita tuh kayak trial and error gitu ya. Coba-coba, bukan jadi cewek murahan atau apa gitu, tapi emang trial and error, kita cocok gak sama si A si B kan ya. Gitu. PDKT baik itu PDKT online ataupun PDKT Secara langsung ya, yang banyaknya sih dikenalin ya. Jadi banyak aja dikenalin ya. Dan ya hasilnya gimana? Hasilnya itu ya gagal semua gitu ya. Nah, dari semua yang PDKT itu tuh ya, ada gak sih yang bikin ilfil dan nggak mau lagi deh kontak sama dia gitu? Oh, jadi kebanyakannya ghosting gitu. Kebanyakannya sih emang bikin ilfil semua ya. Parah sih. Nah, ya ada bukan Bu Eftina sih, ya mungkin belum menemui yang cocok. Kalau kata istri mah ada ya, gak perlu di spill ya. Mungkin yang bikin ilfilnya itu apa ya, ada yang beda-beda ya kan. Kalau di chat ya dia asik, tapi pas ketemu aku ngobrol dia kan tipe mau banyak ngobrol ya, banyak bacot lah gitu. Bacot terus. Maksudnya teh kayak ya udah ngobrolin cuma gini karena kan dia di chat ya bawel, ya udah. Oh iya betul. Apa gini aja. Oke, hari waktu pas ketemu aku aja yang bacot gitu ya, banyak ngobrol. Dia mah ke HP mulu ya kan, maksudnya teh apa sih bikin ilfil ya, nggak menghargai orang gitu pas ngobrol. Makanya aku tuh bilang, kok kamu beda sih kalau di chat tuh asik gitu ya orangnya, kok kalau asik kalau ketemu asik gini enggak, malah dia fokus HP, nggak tahu emang nervous, nggak tahu gimana ya. Tapi kan maksudnya teh ya udah gitu, coba simpan dulu handphonenya gitu kan. Aku juga enggak kan saat dia tuh ngeluangin waktu gitu kan. Ya. Coba. Ya waktu pas aku ya namanya usia segini kan paling kita sharing gimana nih kerjaan kamu, gimana nih kerjaan aku kan kayak gitu ya. Aku bahkan aku manggil spill sendiri ya, karena kali pertama yang kita apa sih bahan obrolan itu apa ya, masa kita ketemu diem aja gitu ya. Karena kita tuh ya berjodoh itu bukan dari fisiknya doang loh, yang makin langgeng gitu, tapi komunikasi gimana. Yang bikin langgeng itu komunikasi ya, kita ngobrol, kita menceritakan hari ini gimana, masa depan kita seperti apa. Kalau misalnya orang yang nggak bisa diajak komunikasi, ya udah kita tuh nggak bisa gimana sih gitu ya gitu. Jadi pas aku yang mulai nyepil dulu nih, kalau aku nih saya sibuk ini ya gini aku coba cari topik obrolan gitu ya, mulai gitu inisiatif sendiri. Pas aku tanya, kalau kamu sibuk apa nih kerja, ya gitu aja kerjaan mah ya, maksudnya teh ya gitu teh gimana, kan kita beda profesi ya, beda kerjaan. Iya betul. Kerjaan dia seperti apa, kerjaan aku seperti apa, ya mungkin kan kita menarik nih kerjaan dia. Jadi dia itu lebih pendiam gitu ya. Ya aslinya emang nggak asik gitu ya, tapi di chat asik gitu. Terus ada yang bikin itunya lagi, orang yang sama ya, inisialnya tuh A. Dan bikin inisialnya tuh ya, dia tuh kalau misalkan aku tuh tipe kalau didekati apa ya,
jangan jadi pacar aja belum, jadi pasangan aja belum, tapi udah kayak ngakal-ngakal teh apa? Bukan proteksionis apa tuh? Posesif. Kayak aku nggak balas cek dulu teh. Pepe kemana sih? Kamu nyoba apa sih gitu? Bye gitu ya. Aku tuh nggak suka kayak gitu ya. Ya udah kita screen aja, misalkan dia chatnya, oh tahu nih mungkin lagi sibuk kayak gitu lah. Nah dia tuh kayak gitu. Terus pernah diajak lah ya kita tuh ke undangan temennya, bestinya lah ya, bestinya. Terus aku tuh sebenarnya nggak mau ya, malu, dan kali pertama apa sih gitu. Dia bilang, dan aku emang nggak terbiasa kayak gitu ya. Kali pertama kan kita juga baru kenal gitu ya. Dia juga tapi dia berpikirnya, opininya, kamu tuh justru harus seneng loh gitu dikenalin langsung sama teman-teman deket aku, tandanya aku tuh udah nyaman gitu ya, maksudnya udah ya intens gitu ya. Tapi kan opini aku ya beda lagi gitu, tapi udah karena aku menghargai dan aku tuh tipe orang ya udah deh coba dulu aja ya. Dan ternyata emang bikin zong gitu ya, bikin ilfeel waktu di tempat nikahan gitu ya. Ada besti-bestinya tuh cewek cowok banyak kan, terus ya aku diajak ngobrol, tapi kayak dia tuh ngajak fotonya pun ya dia belah mana, aku belah sebelah mana gitu. Kayak makanya si temen ceweknya tuh kayak gini, besti cewek tuh ajakin dong, kayak bayangin dong ya gitu. Apa sih dan malah waktu pas itu teh aku ngajakin fotografernya dong, malah sit fotoin sini tonton, tolongnya fotoin aja ya. Aku apa sih gitu ya, dan aku nggak ada foto, aku nggak mau sih, maksudnya nggak ikut masuk frame juga apa, cuman kayak apa sih gitu makanya aku tuh pengen bener-bener cocok balik gitu ya dari sana, feel banget dari sana. Jadi kayak nggak diakui gitu gak sih? Iya gitu, kayak pasti lo gitu ya. Udah mas kan lu nggak ngajak kayak gitu ya, gimana kayak kitanya gitu, dan yang kita nyaman. Banyak banget sih kayak yang karakter si A ini yang bikin gue itu banyak banget ya, kayak dari hal ya gue itu kan gue kesel banget ya, maksudnya ke apa aja dia tuh sok posesif ya, apa sih lo gitu, konsep itu gue gitu ya, kita baru PDKT doang gitu ya, kayak kamu mana sih mau selingkuh ya sama, masa ke Indomaret mau selingkuh sama Indomaret, tamat apa sih gitu, kayak apa sih lo gitu ya. Itu ya bikin itu ya banyak banget pokoknya. Terus dari sana mulai apa ya, jarang balas karena apa sih, gak cocok lah mungkin ya, ada nah itu gak cocok karena ya mungkin tipenya bukan yang seposesif itu gitu kan, karena ya you know lah tipe aku tuh kayak gimana. I know ya yang kalau ngomong kayak gitulah pokoknya. Ya kita lost contact. Terus kita tuh apa ya, no WA, di DM juga dia tuh bawel, udah enggak ini juga, misalnya udah enggak intens kontenan chatan juga di DM ngabala gitu di DM tuh, ayo Siti mau spam DM, udah itu teh nge-WA lagi semua banget DM gak dibalas, pokoknya bikin ilfil banget si inisial A itu. Dia tuh gak mau lagi, bukan gak mau lagi ya udah sih. Sekarang tuh dia udah gak kontak lagi enggak. Ada satu lagi yang bikin ilfil, kayak banyak banget ya dia tuh ya. Dan temen aku juga bersama-sama mengenalin dia ke aku teh. Maaf banget ya, aku kira dia tuh bakal cocok sama kamu. Ternyata cek kecocokan seorang belum tentu cocok karena kita yang ngejalanin ya. Yang kenalin itu kayak cuman kayaknya cocok nih kan. Misalkan kalau mau jodohin dah sama temen, dah cocok deh sama si A. Tapi kan berprediksi ya, baru cuman satu sisi doang dari sisi aku gitu yang mengenalin. Tapi kan yang ngejalanin udah kayak gitu. Satu lagi yang bikin itu teh ilfil banget, Bu. Banyak banget makanya ya ampun, ilfil banget. Nah, di kita udah jarang kontekannya enggak intens ya, enggak ini. Cuman gimana gitu lah, komen story, jadi penonton story, reply story kadang. Pas lihat story dia di WA, dia tuh lagi main sama cewek dong ke Cibodas. Oh my god. Enggak dikecualiin aku. Enggak, entah itu ngajak, entah ya lupa ya, bodo amat ya aku mah. Cuma pas lihat, cukup tahu. Ternyata dia tuh PDKT-nya enggak cuma ke aku doang, tapi ke banyak gitu. Dan yang diupload di IG, aku mah enggak mau diupload, biasa cuman kayak udah orang ini deh, kayak diupload di IG aku, temen-temennya besti-bestinya ngomen, cukup tahu aja. Nah dari sana aku makanya aku rada ke temen aku yang kenal itu, apa sih gitunya, ternyata si A ini nih gini-gini loh. Ya udah minta maaf ya udah, kalau misalnya emang nggak cocok ya udahan aja gitu. Ya udah sekarang mah kita tetap follow-followan sih, tapi kalau di WA aku udah nggak di save lagi nomornya. Pernah ngechat sibuk main bareng gitu kan, apa sih ini udah keburu ya apa sih ini orang gitu. Kalau sekarang mah cuman kita, aku juga kadang suka lihat story-nya dia di WA, di Instagram, lebih kayak penonton story kepo-kepoan aja kali ya gitu. Dan sekarang si dia pun
cewek yang waktu di-upload di Cibodas Damai. Beda lagi sama sekarang juga lagi deket kayak sama cewek. Oh ya udah cukup tahu ternyata ya gitu. Banyak banget PDKT. Padahal menurut aku ya dia tingkat gantengannya ya udah jangan pasang bisnis ya guys. Sorry. Oke. Terus itu satu. Berarti itu ya. Terus ada lagi selain dia itu. Oh ada lagi yang bikin kenapa ya banyak banget sih makanya. Ada berapa sih yang bikin Ibu Siti ilfil? Makanya tuh kan kalau di dan rata-rata yang mungkin ibu itu dikenalin sama orang-orang gitu kayak ini mau kenal ya. Gitu. Dan makanya sekarang tuh nggak mau banget kalau misalkan jodoh-jodoh kayak kita dikenalin karena udah beberapa kali gagal kayak ya udah nggak mau lagi mengenal orang-orang yang bikin gue ilfil ya aku ilfil itu nggak mau gitu. Mending ya udahlah sejalani aja. Nah itu mah apa ya ilfilnya mungkin lebih ke apa ya kita mau janji ketemu ya terus maksudnya teh waktu pas bulan puasa tahun kemarin. Siapa ini yang mana nih inisialnya apa ya R kalau nggak salah R ini inisialnya R ya inisialnya. Nah yang bikin itu kita ketemu lah niatnya mau ketemu aku udah siap-siap ya aku mah nggak mau ketemu ya udah ayo gitu ya karena udah usia segini mah ya udah coba dulu aja gitu ya masih ketemu dan dikenalin sama teman kuliah teman kita ada aku ya teman kelas kita. Nah pas ini dia tiba-tiba maaf lah nggak jadi cenanya ya udah sih maksudnya tuh gimana ya kita udah siap-siap udah prepare ternyata itu enggak sih gitu. Jadi ada yang bikin bikinnya jadi blacklist ternyata dia gak bisa nempatin ini gitu ya omongannya. Terus dia pernah ini bukan pinjam uang sih aku pinjam uang dulu ya emang mesti dibayar tapi kan kita tuh berkenal ya hal uang itu kayak sensitif banget ya kayak gitu dan ternyata sama orang yang dikenal itu kayak gini lo atau sit kalau dia pinjam uang jangan dikasih pinjam ya why pokoknya jangan terlalu ini dulu ya udah dan saat dikasih tahu sama yang kenalin itu aku juga udah lost contact gitu jarang kontekan. Terakhir dia kontak pernah sih DM tapi nggak aku baca karena aku juga udah nggak mau udah ilfil ya. Terus pernah WA juga apa sih tapi aku balas ya karena ya udah hanya cuman say hi cuman banyak kabar ya udah aku balas cuman ya, terakhir nggak chatan intens lagi udah itu 2 ya. Bu Siti banyak banget kenalannya guys. Itu terus apa lagi ya sedihnya mah ya ada PDKT yang nggak jadi kalau itu nggak itu kita PDKT-nya berjalannya nggak dikenalin sih kayak udah kenal lama aja gitu lah pernah ceritain juga ya spillnya ya itu mah teman SMA gitu kayak gitu lah ada mungkin tapi, karena intinya ya Ibu Siti ini paling nggak suka posesifin dan apa ya kalau ada janji ya kepinginnya di tepati ya gitu sih. Maksudnya jangan neko-neko kayak ya aku mau punya ini punya itu terus kayak ya udah kita seadanya aja jalanin ya udah kamu ketemu ya udah ketemu kayak gitu terus dan rata-rata ya orang yang bikin itu yang satu umuran makanya nggak mau banget yang kau sekarang tuh mau nggak dikenalin seumuran karena udah tahu lah gitu karakternya tuh terus kayak sifatnya itu karena mungkin gak mau saling egoisnya gak mau ya ada yang ngalah makanya lebih baik sekarang mah lebih mau nyarinya yang lebih dewasa aja lah lebih di atas usia itu ada ini aku pernah deket sama yang lebih atasnya usianya lebih atas itu emang pernah juga ada si ilfil yang usianya tuh di atas itu juga sama dikenalin itu mah gimana ya masa aku harus nyamperin sini ke sini masa aku harus nyamperin cowok kayak itu bikin ilfil satu gitu. Terus dalam hal mungkin kali pertama chatan sama cowok terus dia udah dewasa mungkin jadi ada miskom lah jadi beda cara komunikasinya gitu jadi bye dia udah nikah sekarang udah punya anak gitu pak banyak banget sih sebenarnya nggak cocok ya bukan banyak banget kita kan trial and error ya mencoba untuk mencari pasangan hidup ya bukan coba-coba sih tapi kayak ya ikhtiar lah gitu ya dengan cara kita dikenalin lah sama temen atau dikenalin sama siapa kita ketemu di organisasi misalnya gitu ya banyak cara lagi. Oke, berarti itu pengalaman dari Ibu Siti dah capek aku dah come on. Oke guys, itu pengalaman dari Ibu Siti ya PDKT yang dah
yang kayak gitulah sangat rumit sekali Bu Siti ini, ya ampun, nggak tahu Ya, kenapa. itu kayak roller coaster lah ya, kayak roller coaster. Nggak ada hal percintaan dalam. Tapi ada gak sih yang cowok pernah ngelihat cowok dari penampilan? Pernah, karena mungkin Ada yang bikin satu ya kayak menurut Ibu Siti yang cowok alay atau cowok yang red flag itu kayak gimana sih? cowok red flag tuh dia gimana ya, dari fisik mungkin ya, maksudnya teh kita realistisnya sok kegantengan gitu. Oh, gak Udah suka. masuk kegantengan tapi dia karakternya ya gitu, ya kayak adalah si inisial yang tadi gitu, kayak gitu. Nah kayak gitu red flag. Terus kayak janji-janji cuman ngomong doang kan gak, itu red flag. Kalau untuk apa lagi ya, karena aku mungkin suka drama Korea juga bisa ya, opa-opa Korea you know lah ya. I know. Kebanyakan ya mikirnya tuh mereka orang-orang di luar sana yang menilai aku, oh cina mungkin kamu pilih-pilih atau misalkan pengennya yang ganteng-ganteng. Tapi emang harus Ya emang pilih. ya itu emang ya harus kita pilih-pilih ya, teman-teman juga teman hidup. Pasti ya ingin yang baik, yang ya baik bibit buat segalanya ya. Ganteng juga ya itu mah pasti ya. Bonus itu. Bonus ya. Meskipun emang kayak ya udah kan namanya juga cinta dari mata turun ke hati ya, ada istilah kayak gitu, emang bener gitu kalau adanya. Tapi yang paling penting itu ada karakter. Betul, karakter itu dan sifat. Ingat, Iya. sifat itu gak bisa dirubah guys. Kalau udah sifatnya buruk ya udah dia akan kayak gitu. Coba tanya deh tipe aku teh gimana. Hah? Pernah waktu pas kuliah kita ketemu sama sifat atau karakter seorang yang benar, ya ampun, ya Allah, itu tuh tipe aku banget. Ih, ada Siapa? ya, ya maksudnya teh kalem kayak gitu. Iya, I know. Oh iya, dia benar itu. Ya itu masih favoritnya dia. Ya, Bisa bawa sampai sekarang. Meskipun dianya udah kemana gitu. mungkin dari karakter ya, dari karakter aja sih. Kayak ya dewasa, terus kayak Lebih gimana bisa lagi, mengimbangi lah. mengimbangi saat ada ya humornya ada, seriusnya ada, pendidikannya ada, agamanya, alaknya ya sempurna lah kalau di mataku ya kayak gitu. Betul. Meskipun emang gak ada yang sempurna sih. Dan ya sama Allah dipertemukan tuh kayak ya Allah kenapa sih dipertemukan tuh sama yang orang yang bikin ilfil gitu, kayak entah akunya yang terlalu fokus ya sempurna menurut aku tuh kayak si A loh dulu gitu benernya. Jadi waktu pas ada yang datang si A, si B, si C, D, ini Jadi ada sedikit mikir itu enggak seperti si ini. Gak sesuai. Tapi enggak juga sih, cuman emang dari hal karakter aku tuh udah nyoba ya, kayak nggak ada yang memaksakan ya udah nerima karakter sini nih, terus kayak tapi ternyata nggak bisa dipaksain gitu. Nggak ada yang sesuai gitu intinya. Dan terakhir tahu nggak sih aku teh pernah pacaran. Ini mereka tapi sama pacaran itu baik ya karakternya, inisialnya R gitu. I know. Dia baik dan ternyata di sosial kita itu baik aja nggak cukup sih menurut aku ya. Nggak cukup sih. Dia Harus benar-benar realistis di umur kita yang segini itu, yang seperempat itu. Oke, jadi kesimpulan dari Ibu Siti apa nih kira-kira gitu ya buat para ya Ibu Siti kan udah banyak banget ya pengalaman percintaan nggak yang trial and error gagal ya gitu ya. Soalnya ya dia lumayan intens gitu perkenalannya, pergantiannya ya kayak gitu guys. Nah kalau apa sih namanya itu pesan dari Ibu Siti untuk para penonton? Siapa penonton? Untuk para yang penonton di sini, pesannya meskipun ya Ibu Siti masih tetap berikhtiar sampai saat ini. Ya masih, tapi berikhtiar. Tapi kalau misalnya dengerin kayak mau dikenalin nggak, udah kayak ya udah nggak mau kayak gitu. Oh pernah ikhtiar lewat ini juga loh, aplikasi dating online. Dating apps. Dan ternyata itu lebih random sekali ya pemirsa. Kalau ditanya capek nggak sih kita trial and error orang-orang baru kayak pasti capek, itu jelas capek gitu. Wait ya ini Ya intinya sih kita dalam mencari pasangan itu
kalau di umur yang segini ya pilih-pilih itu harus gitu kan. Pesannya jangan terbuai bujuk rayuan oleh para buaya juga. Buaya, betul. Jangan apa ya kemakan sama omongan dan sikap yang baik karena ya you know lah gitu kan, mereka para buaya itu mungkin di depan bisa aja baik, di belakang kita nggak tahu gitu kan, karena kita belum mengenal dia lebih dalam gitu. Intinya seperti itu. Mungkin pesannya ya untuk kita yang usia udah perempat abad, yang udah ditanya-tanya kapan nikah, gitu. mana calonnya. Mungkin kalau disebut bersabar aja itu nggak cukup ya, itu mah hanya kalimat-kalimat apa sih, udah kita tuh udah gak mau dengar apa sih sabar ya Kak. Gitu. Kita tetap ikhtiar mah ada ya kayak ini. Dan pilih-pilih itu tetap harus tetap pilih-pilih ya, namanya juga teman hidup ya, kita pilih buat make up aja ya, dah pilih-pilih ya, baik gitu kan, kayak beli alat-alat ya, kayak pengen yang terbaik. Maya kan suka sepatu, pasti kan beli-beli, apalagi Yang teman enak, yang hidup cocok gitu yang kan. bakal bawa kita dunia akhirat tuh ya, misalnya betul. calon imam kita, pendamping hidup kita. Hidup kita itu di tangan calon suami kita gitu, jangan sampai cuman ya udah deh demi memenuhi ekspektasi orang-orang, demi memenuhi ya udah biar gak ditanya kapan nikah kita bawa calon seadanya padahal kita belum sreg, atau kita bawa ya udah random sawo gitu yang ada ya, jangan sampai kayak gitu sih. Dan jangan modal ganteng doang ya. Jangan modal ganteng doang. Gitu guys ya, paling untuk video kali ini segitu dulu. Terima kasih untuk Ibu Alo. Ibu Alo terus Bu Siti. Terima kasih untuk Bu Siti meluangkan waktunya untuk bisa mampir di podcast Ria. Oke, next Next time kita wawancara lagi Deep Talk dengan Ibu Siti. Ya, Teteh Indahnya lagi males ngomong soalnya guys. Iya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, and terus dukung channel YouTube aku. Like, comment, and subscribe Bye-bye. channel See you yang later.